Berjumpa kembali dengan saya dengan pembahasan mata kuliah mekatronika. Kali ini akan membahas tentang pembahasan rangkaian terpadu, yaitu sering dikenal dengan IC. Sebelumnya memang kita sudah berbicara pada pertemuan 11, yaitu tentang transistor. Nah, untuk melanjutkan pembahasan mekatronika tersebut, kita melanjutkan pembahasan tentang IC. Nah, IC sendiri tak terlepas dengan seorang yang bernama Jack Kilby, seorang insinyur di TI atau Texas Instruments yang mengembangkan sirkuit integrasi. Nah, yaitu bisa kita sering dengar itu namanya IC atau Integrated Circuit. Itu sekitar tahun 58. IC ini mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu bisa kita lihat kalau kita jalan-jalan ke pantai, itu ada yang putih, itu pasir, itu yang disebut pasir kuarsa. Nah, para ilmuwan kemudian berhasil mengembangkan dan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen dalam sebuah atau dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Jadi ada beberapa yang bisa dimasukkan, yaitu kemarin kita sudah berbicara tentang dioda, transistor, resistor, dan sebagainya. Jadi kumpulan dari situ yang dibuat menjadi IC. Integrated circuit sendiri, IC, ini merupakan komponen semikonduktor yang di dalamnya dapat memuat puluhan, ratusan, atau ribuan, atau bahkan lebih dari komponen dasar elektronik yang terdiri dari sejumlah komponen. Tadi saya sebutkan resistor ada, transistornya ada, diodanya ada, dan komponen semikonduktor lainnya. Jadi IC ini bisa dibayangkan cukup banyak yang ada di dalamnya. Ini pengertian dari IC. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, komponen yang ada di dalam IC membentuk satu subsistem subsistem terintegrasi atau rangkaian terpadu namanya, yang bekerja untuk suatu keperluan tertentu, namun tidak tertutup kemungkinan dipergunakan untuk tujuan yang lain. Setiap jenis IC didesain untuk keperluan khusus, sehingga setiap IC akan memiliki rangkaian internal yang beragam. Untuk mengetahui rangkaian internal, lingkungan kerja, dan tegangan voltage operasi IC, maka perlu dibaca database yang telah diterbitkan masing-masing produsernya. Jadi produsernya IC ini ada namanya AMD, Cypress, Dallas Semiconductor, macam-macam ya, Maxim, Toshiba, Philips, Motorola, atau Zilong. Nah, ini Zilong ini yang pertama sekali membuat IC. Ini jadi pabrikan produsen ini membuat IC ini baik dalam bentuk media cetak seperti buku bisa kita lihat ataupun lainnya. Bisa dibayangkan IC itu adalah komponen elektronik aktif yang terdiri dari gabungan ratusan ribuan bahan transistor. Nah, itu IC. Jadi sejarah singkatnya IC tadi sudah disebutkan ya oleh Jack Kilby yang bekerja di IT. Kemudian kalau kita
berbicara lagi tentang sejarahnya, ada yang terpenggal sekitar setengah tahun kemudian, ya, kalau tadi ditemukan oleh Jack Kibli, ini pengembangannya setelah setengah tahun kemudian Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon. Jadi integrated circuit itu atau IC ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan pada abad 20. Jadi sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai apa? Memakai tabung vakum. Jadi nanti kalau kita bicara nanti tentang komputer, itu ada tabung vakum yang awalnya komputer itu dikembangkan dari ENIAC. Ya, nanti kita akan bahas kemudian setelah IC nanti kita akan membahas tentang ALU, algoritma algoritma arithmetic logic unit ya, saya agak lupa. Dan pengembangannya nanti sejarahnya komputer terlepas dari situ. Jadi sebuah tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor. Bayangkan tabung vakum yang besar digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Tapi untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, itu memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak. Jadi ukuran perangkat elektronik yang dihasilkan pun berukuran besar dan kurang cocok dan tidak dapat dibawa-bawa. Artinya tidak portable. Jadi berpikir bagaimana membuatnya biar portable gitu ya. Jadi teknologi IC memungkinkan seorang perancang rangkaian elektronika untuk membuat sebuah peralatan elektronika yang lebih kecil, ringan, tapi harganya lebih terjangkau. Nah, itu perkembangan teknologi itu memungkinkan seperti itu. Dari yang dahulunya komputer sangat besar dan tidak bisa dibawa-bawa, sekarang komputer sudah bisa dibawa-bawa dan lebih kompatibel pada saku kita dan sebagainya. Jadi, oleh karena itu IC menjadi komponen utama pada hampir semua peralatan elektronika pada saat ini. Jadi tanpa adanya teknologi IC, ya mungkin saat ini kita tidak menikmati peralatan elektronika portable seperti handphone, laptop, MP3 player, tablet PC, konsol game portable seperti PS Vita, ya, PS Vita, PSP, ya, kamera digital, peralatan elektronik yang berbentuk kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Jadi seperti itu. Kita bisa bayangkan tanpa ada IC ini. Ya, bentuk IC yang ada bisa dilihat nih di dalam tubuh dan core-nya komputer itu IC itu ya. Ada IC. Jadi bisa dilihat di samping kiri tadi IC itu ya sama dengan terbentuk dari beberapa transistor, resistor dan lainnya bisa dilihat di situ. Oke, kita lanjut. Tetapi kita tidak memungkiri IC tersebut pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Ya, IC pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi meskipun memiliki banyak kelebihan dan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi industri elektronika, IC itu memiliki berbagai keterbatasan ataupun kelemahan yang tentunya memerlukan komponen elektronika lainnya sebagai pendukung agar rangkaian yang dirancang
tersebut memenuhi kebutuhan dan fungsi yang diinginkan. Ya, salah satu contohnya IC merupakan komponen elektronika yang hanya dapat beroperasi di tegangan rendah ya. Misal di 5 volt atau 12 volt ya. Jadi karena hal itu, jika sumber tegangannya lebih tinggi dari yang ditentukan, apa yang terjadi? Maka diperlukan adaptor ataupun rangkaian khusus untuk menurunkan tegangan dan arus listriknya. Jadi ada harus rangkaian yang bisa mengkombinasikan atau mengkondisikan arusnya agar dapat memenuhi kebutuhan pada IC tadi. Ya, pada umumnya kita dapat menemukan adaptor sebagai penurun tegangan pada laptop ataupun handphone. Power supply yang mengkonversikan tegangan 220 volt agar dapat menyediakan sumber tegangan 5 volt. Ya, contohnya di rumah ya. Kalau kita pakai adaptor ya, itu 220 volt, sumber tegangannya akan turun menjadi 5 volt. Nah, kalau kita bisa lihat ada adaptor yang bisa disesuaikan, di-adjust 5 volt, 12 volt, dan sebagainya ya. Jadi adaptor itu sangat diperlukan juga, tidak serta-merta IC digunakan pakai power supply langsung bisa diharapkan hidup. Ya. Jadi sumber tegangan 5 volt untuk contohnya di laptop itu motherboard dan prosesor komputer. Di samping itu kita juga dapat menemukan banyak komponen elektronika pendukung lainnya di sekitar komponen IC. Yang salah satu fungsinya yaitu untuk memberikan sumber tegangan dan arus yang cocok untuk mengoperasikan IC. Nah, kita bisa lihat di sini kelebihannya ya. Kita bicara dulu kelebihannya dari IC. Satu, ukurannya ya pasti kecil, ringan, harga lebih murah, lebih handal karena tidak memerlukan hubungan solder dan interkoneksi yang sangat sedikit di dalam internal komponen IC. Kemudian konsumsi dayanya itu sangat kecil. Hal ini karena ukuran IC ya kecil, ya konsumsinya pasti kecil. Kemudian lebih mudah diganti dan troubleshooting-nya atau perbaikannya jika terjadi kerusakan pada rangkaian elektronika. Kemudian cocok untuk operasi sinyal rendah dan dapat melakukan fungsi yang lebih kompleks dan lebih rumit. Namun dari situ ada kelemahan dari IC. Pertama, tidak dapat menghasilkan daya yang tinggi. Hanya dapat beroperasi di tegangan rendah, memerlukan penanganan yang lebih hati-hati. IC tidak tahan terhadap penanganan yang kasar serta sensitif. Ya. Tidak tahan terhadap suhu yang tinggi, sehingga memerlukan ventilasi atau kipas. Nah, kita coba lihat tuh di komputer kita, laptop. Pasti ada komponen pendukung yang mendinginkan IC. Kalau tidak itu terbakar, mainboardnya terbakar, IC tidak lama digunakan. Kemudian tidak tahan terhadap tegangan tinggi yang berlebihan karena dapat merusak komponen IC-nya ya. Kemudian memerlukan koneksi luar ke komponen induktor dan transformator atau trafo untuk melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Kemudian memerlukan kekurangan, ya. Kemudian memerlukan koneksi luar komponen kapasitor dan untuk nilai kapasitansinya lebih dari 30 picofarad. Ya, picofarad. Itu kelebihan dan kekurangan IC. Nah, sebelum kita masuk jenis-jenis IC, kita akan membahas bagaimana menentukan kaki IC. Jadi kaki IC itu ada
Cara menentukan kaki IC yaitu untuk IC yang dikemas dalam kemasan deal, nah, deal itu atau 2 garis, maka kaki nomor 1 adalah kaki yang dekat titik bulatan. Dan tanda itu berdekatan dengan lengkungan cekungan yang ada pada badan IC. Nah, selanjutnya kaki nomor 2, nomor 3 dan seterusnya dapat diperoleh dengan cara memutar dengan arah berlawanan arah jarum jam. Jadi di IC itu ya yang kaki 1000 itu pasti ada bolongan kecil. Ada bolongan kecil di ujungnya itu. Nah, itu yang dimaksud penentuan kakinya tadi dari bolongan tadi. Jadi ada 2 garis, maka kaki nomor 1 adalah kaki yang dekat dengan titik bulatan. Nah, ada titik bulatan di situ. Kedua, untuk IC yang dikemas dalam kemasan 1 baris, maka kaki nomor 1 adalah kaki yang paling tepi dan berdekatan dengan tanda titik cekungan atau tanda lain. Nah, itu dia. Jadi menentukannya ya ini cekungannya tadi ya, bisa kita lihat cekungannya ini ya, dari situ kita menentukan kaki nomor 1. Kemudian kita membahas tentang jenis IC. IC itu ada jenis-jenisnya pastilah. Pertama, IC power amplifier. Ini mempunyai bentuk pipih dan fisiknya lebih besar dari yang lain. Lebih besar dari yang lain ini. Digunakan pada rangkaian penguat suara atau audio amplifier ya. Daya output IC ini cukup besar, berkisar antara 15 watt sampai 100 watt atau bahkan lebih ya bisa. Tipenya ada STK 015, STK 07, 070 dan sebagainya. Ini yang kedua kita bisa lihat IC power adapter. Power adapter ini digunakan sebagai komponen utama pada rangkaian power adapter, pada sumbu rangkaian regulator yang berfungsi sebagai penstabil tegangan volt atau voltage. Tipe IC-nya adalah LM317H, 78XX, dan sebagainya. Ketiga itu ada IC op-amp. Nah, op-amp ini digunakan pada rangkaian digital yang berfungsi sebagai op-amp atau untuk keperluan lain. Misalnya op-amp audio amplifier, op-amp mic, op-amp head tape recorder, termometer digital, dan lain-lain. Tipe IC-nya LM709, LM741, dan sebagainya. Kemudian ada IC silinder. 4. IC ini mempunyai bentuk silinder dan banyak digunakan pada rangkaian penguat pesawat, CB atau citizen band, atau HT atau head transceiver. Transceiver ya. IC jenis ini mempunyai tingkat ketahanan dan keawetan lebih lama daripada IC penguat lain. Contoh IC-nya adalah L914, A703, dan sebagainya. Lanjut, IC-nya ada namanya IC flip-flap atau FF atau timer atau clock. Ya. Ini IC banyak digunakan pada rangkaian pembangkit atau multiplikator untuk memberi umpan atau sumber detak. Sumber detak itu osilator ya, pada IC digital atau untuk keperluan lainnya.
Misal NE555 IC terpopuler di kalangan pelajar nih ya. Untuk alarm multiguna, sinyal injektor, penguji hubungan, saklar sentuh, timer lampu, dan sebagainya. Jadi IC ini bisa juga otak rangkaian power amplifier, regulator pada power adapter dan sebagainya. Contohnya itu ya, IC NE555, NN556 dan sebagainya. Kita masuk ke IC digital. Dalam IC digital, suatu titik elektronis yang berupa seutas kabel atau kaki IC akan mewujudkan salah satu dari dua rangkaian logika, yaitu logika kosong, rendah, atau logika satu, tinggi. Jadi IC digital terkait dengan bilangan binary. Suatu titik elektronis mewakili satu binary digit atau bisa disingkat dengan sebutan bit. Atau binary berarti sistem bilangan duaan ya, yang bilangan yang hanya mengenal dua angka, 0 dan 1. Jadi IC digital itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Satu, ada IC TTL atau IC transistor logik. Nah, itu apa itu? Pada satu lingkungan IC TTL logik kosong direpresentasikan dengan tegangan kosong sampai 0,7 volt. Arusnya arus arah DC ya. Sedangkan logika 1 diwakilkan oleh tegangan DC setinggi 3,5 sampai 5 volt. Nah, kemudian yang kedua itu yang mikroprosesor. Mikroprosesor adalah alat pemrosesan data yang merupakan pengembangan dari teknologi pembuatan IC. Jadi ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan tingkat kepadatan, density-nya ya, maksudnya dari suatu chip IC, yaitu small scale integrated integration maksud saya, SSI. Ini mengemas beberapa puluhan transistor. Medium scale integration atau MSI, ya, artinya MSI ini mengemas sampai beberapa ratus transistor. Dan sekarang yang sedang berkembang adalah very large scale integration atau VLSI. Ini mengemas puluhan ribu sampai jutaan transistor. Jadi ultra large scale integrated itu ULSI ini meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Itulah menyebabkan komputernya menjadi kecil. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterhandalan komputer. Contoh chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 71 itu membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau central processing unitnya, yaitu memori dan kendali input outputnya, itu dalam sebuah chip yang sangat kecil. Yang sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang kita inginkan. Ya, mungkin saja tidak lama lagi kemudian setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection dilengkapi dengan apa? Dengan mikroprosesor. Nah, contoh tentang teknologi ULSI ini misalnya mikroprosesor jenis 8086
itu mengandung 40.000 buah transistor. Atau mikroprosesor jenis 80286 terdiri dari 150.000 transistor. Sangat banyak sekali. Ya. Sementara ya 80586 atau Pentium 3 atau Pentium itu 3 juta buah transistor lebih. Sedangkan Intel Core 2 Duo mempunyai berapa transistor Core 2 Duo itu ya 271 juta transistor. Nah, di atas itu adalah Intel Quad Core 2 Extreme. Jadi ada namanya Intel Quad Core 2 Extreme yang terdiri dari 4 ya, quad itu 4 inti prosesor. Ini pengembangan lebih lanjut mikroprosesor 80 inti. Pengembangan lanjutnya. Ya, coba hitung saja lah kandungan transistornya dan itu akan berkembang terus-menerus. Jadi cukup banyak. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan IC integrated circuit. Saya cukupkan materi ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian dan bisa segera diingat dan untuk sebagai bahan belajar nanti ada kuis dan contoh soal terkait dengan hal ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.